datang di Surabaya yang mungkin dulu Bapak pernah kesini juga ya Pak ya, dulu ya. Sekarang sudah sendiri, jarang sini. Tapi saya rasa tidak ada perubahan untuk Indonesia, khususnya kita masih sama-sama satu rumpun, jadi tidak ada perubahan saya rasa. Dan dalam rangka studi ini beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan nanti. Ini teman-teman kita dari Perhubungan Kota Surabaya, dan yang mungkin nanti kalau ke lapangan bidang lalu lintas mungkin didampingi Pak Agus Haris atau Pak Tunjung. Untuk terminal nanti Pak Sandi ada di sana. Terus sementara mungkin ini yang dapat kami sampaikan mungkin dari Pak Ismail. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengaturkan permohonan maaf dari Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Seyogianya beliau ingin sekali Pak mendampingi rombongan ini untuk melakukan kegiatan kunjungan lapangan ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tapi karena hari ini juga ada rapat dalam rangka penyusunan bahan untuk rapat dengan pendapat dengan DPR, sehingga beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya untuk memimpin rombongan ini Bapak. Jadi perlu kami informasikan dulu Bapak, yang ada di hadapan Bapak sekalian ini adalah para peserta diklat teknis LRAJ. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari negara Timor Leste. Saya sendiri nama saya Juan Eugene Cabrera Silva. Saya di bagian trafik sebagai penanggung trafiknya. Terus Natalin terlibat Pak Natalin di bagian trafik. Silakan duduk. Pak Agus, ini namanya Agus Mangka, dia di bagian pengujian kendaraan. Pak Amandio Rosario di bagian registrasi kendaraan bermotor. Pak Zane, ini namanya Pak Zane dari Regional Obusi. Bagian inspeksi kendaraan sama bagian SIM. Yang berikutnya Ibu Maria Vitor sebagai atasan kami semua, Ibu Kabit kami, Ibu Maria Vitor Kabit kami semua. Ya, terima kasih. Ibu Maria Filomena bagian sumber daya manusia atau bahasa kami recursos humanos. Pak Zulki dari Regional Suai bagian SIM sama trafik. Yang berikutnya Ibu Florentina, itu atasan untuk SIM. Kalau di negara kita SIM dia ditanggung oleh LLAJ atau transport yang tanggung jawab bagian SIM. Ibu. Yang berikutnya Pak Lukas Dos Santos bagian anggota umum. Yang berikutnya Pak Nelson sebagai penanggung jawab anggota umum di Timor Leste. Yang berikutnya Pak Antonio di bagian pengujian kendaraan sama Pak Fernando. Yang berikutnya Pak Salus bagian logistik finansial. Yang berikutnya Ismail di Los Palos bagian inspeksi kendaraan. Timor Leste. Sekian perkenalan kami Pak, monggo kalau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isman. Terima kasih.
Baik Bapak, kita mungkin untuk perkenalan kita lihat ke depan. Saya paparkan sedikit sekilas tentang Surabaya. Di kota Surabaya itu seperti dalam data itu 31 kecamatan dengan 160 kelurahan. Kecamatan itu apa ya? Mungkin Bapak masih tahu ya Pak ya, kecamatan, kelurahan masih tahu ya. Distrik-distrik. Lanjut. Nah, ini geografisnya Pak. Nanti bisa copy plastis dari sini, silakan nggak apa-apa. Copy nanti, rombongan bisa copy, itu tidak nanti bisa copy. Ini letaknya, kemudian ketinggiannya utara dari Selatan Bulan, atasnya sebelah timur, selatan juga. Kemudian ada 2 kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik atas wilayahnya. Luasnya kurang lebih 52.000 hektar, kurang lebih 52.637 km persegi, kurang lebih seperti itu. Lanjut, nanti di kopi Pak di bawah. Ini penduduknya sampai sekarang sekitar 3.000 jiwa di Surabaya ini. 3 juta ya, 3 juta jiwa di Surabaya ini. Sampai tahun sekarang ini kurang lebihnya. Mungkin sudah bertambah sedikit. Sejak tahun 2004 2 juta orang lebih naik jadi sekitar 3 juta jiwa. Kemudian terminal ini ada 3 UPTD. 3 UPTD ada terminal Surabaya yang besar, mungkin nanti Bapak Ibu bisa ke sana, bisa dilihat di sana. Yang lainnya terminal TUW, Bapak Sulang ini tipe A juga, bus-bus besar di sana. Dan ini terminal dalam kota, bukan kota. Lanjut. Ini jumlah SDM kita, sumber daya manusia kita. Sebelumnya di sini tadi itu sebenarnya, terus ini rencana kita ke depan penanganannya. Terus situasinya begini Pak, dalam terminal kita dari penanganannya dibangun sekarang, sudah dibangun ini titik sudah dibangun. Ini kantornya, nanti Bapak melihat di sini CCTV roomnya di dalam sini nanti. Terus lanjut. Ini masih belum ya. Terus lanjut. Ini sudah, tapi ini sudah dibangun semua Pak. Ini waktu foto yang aslinya diganti, saya jadi diganti semua ini. Jangan foto-foto konsep rencana, tapi ini sudah dibangun Pak. Terus yang pertama kaitannya dengan izin menara, izin membangun menara. Jadi fungsinya seperti apa? Traffic light. Bagaimana? Terus yang kedua, prosedural, secara proseduralnya bagaimana? Dan instansi mana yang lebih berwenang untuk memberikan izin? Apakah di dinas atau di pihak lain? Terima kasih. Saya jawab langsung aja Pak ya, nanti ya, biar selesai, nanti lupa Pak ya. Jadi untuk izin menara ya Pak ya, izin ketinggian itu Pak ya, yang ditanyakan. Itu kita ada kepala seksi udara dan laut ya, karena kita belum nangani laut, jadi kepala seksi udara itu hanya kawasan keselamatan operasional penerbangan, istilahnya KKOP. Itu yang mengeluarkan, yang resmi adalah administrator bandara, bandara yang membawahi wilayah Indonesia Timur, luas sekali. Karena itu organisasi pusat, tentunya untuk di provinsi maupun kabupaten kota ini kewenangannya adalah di daerah untuk izin-izin seperti itu. Sehingga pada saat ada zona tertentu dari titik pelabuhan udara landasan pacu, dari titik landasan pacu itu ada ketentuannya, jarak sekian zona itu
paling dekat itu makin pendek, nggak boleh tinggi-tinggi Pak. Ada untuk izin tertinggi kawasan keselamatan operasional penerbangan istilahnya. Jadi kita bersama-sama dengan pusat, permohonan maju ke kita ajukan ke Adban, nanti Adban bersama-sama disurvei titiknya itu dengan alat ukur tertentu dari permukaan laut, dari ini, maka terbitlah satu lembar surat untuk izin yang dia mintakan adalah maksimal ketinggiannya sekian. Jadi dari kita keluarkan dari dinas, tetapi rekomendasi dari pusat. Dari prosedurnya dia mengajukan ke dinas perhubungan kota. Itu nanti dasar kita sampaikan, dan persyaratan dia di dinas cipta karya. Dinas cipta karya itu yang memberi izin IMB, izin membangun. Jadi dia membawa surat syarat itu, kalau dia bangunan gedung tinggi dia harus bawa surat itu, persyaratan izin membangun. Prosedurnya seperti itu. Itu Pak kurang lebihnya. Di kita ada kasihnya karena perhubungan, menyangkut perhubungan. Terima kasih. Pos retribusi itu dari dinas perhubungan, terus hasilnya disebarkan ke dinas penerangan daerah atau Pemda. Jangan lupa untuk dinas perhubungan berapa persentase yang kita tinggalkan untuk dinas perhubungan, atau semua hasil yang kita dapat disetor langsung ke pendapatan daerah. Terima kasih itu ya. Iya Pak. Zaman dulu memang ada istilah jasa pungut Pak. Zaman dulu peraturan terdahulu itu ada jasa pungut, tetapi dengan terbitnya Undang-Undang 28 tahun 2009 ya, sejak Januari 2010 itu tidak dikasih lagi untuk persentase bagi si pemungut ya, kita tidak dikasih. Semua pendapatan asli daerah ini disetor ke kas daerah. Jadi kita terima untuk bendahara penerima hubungan disetorkan secara resmi melalui bank oleh ke kas daerah. Untuk anggaran kita menganggarkan seperti anggaran belanja, anggaran lain-lain itu kita anggarkan, anggaran belanja modal maupun belanja pegawai itu kita anggarkan setiap tahun sesuai mekanisme yang ada. Tetapi ada juga kita ini sekarang ini tunjangan operasional juga diberikan. Tunjangan operasional itu tidak berdasarkan pendapatan, tidak ada potongan langsung untuk seperti zaman dulu memang ada Pak, jasa pungut istilahnya. Untuk yang pemungut dikasih 5% atau 2% dulu. Sekarang di push takutnya nanti double, ada uang operasional, ada jasa pungut. Nah, kita takut disalahkan nanti. Demikian Pak. Seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Indonesia menyampaikan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama penerimaan kami, dan kami salam kepada pimpinan di sana dari kami, dan juga selamat mengikuti pendidikan. Semoga sukses semuanya, mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan bisa diterapkan di sana dengan baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.